Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan anggota kelompok Husnul Hidayah dan Darmawan Indra Wicaksana akan membahas tentang psikologi perkembangan. Pada bab ini akan ada 3 pokok pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama, tahap-tahap perkembangan. Yang kedua, tugas perkembangan pada setiap tahapan. Dan yang terakhir, faktor yang mempengaruhi perkembangan. Psikologi perkembangan adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku individu dalam perkembangannya dan latar belakang yang mempengaruhinya. Memasuki pembahasan yang pertama yaitu tahap-tahap perkembangan. Tahap perkembangan dibagi menjadi 7. Yang pertama, tahap infansi atau bayi. Tahap infansi adalah tahap di mana periode perkembangan yang berlangsung terus-menerus sejak lahir sampai seseorang berusia sekitar 18 bulan sampai 24 bulan. Yang kedua yaitu tahap early childhood. Tahap ini terjadi sejak masa akhir bayi sampai usia sekitar 5 tahun atau 6 tahun. Yang ketiga yaitu tahap middle and late childhood. Periode ini dimulai sejak berakhirnya masa kanak-kanak awal atau usia sekitar 6 sampai 11 tahun. Beberapa menyebutnya sebagai periode sekolah dasar. Yang keempat yaitu tahap adolescence, yaitu periode peralihan perkembangan dari kanak-kanak ke masa dewasa awal. Periode ini dimulai sejak anak sudah memasuki usia sekitar 10 sampai 12 tahun dan berakhir pada usia 18 sampai 22 tahun. Yang kelima, tahap early adult atau tahap dewasa awal berkisar antara umur 18 sampai 40 tahun. Tahap keenam yaitu tahap middle adults, yaitu tahap dewasa madya berkisar antara 40 tahun sampai 60 tahun, ditandai dengan perubahan-perubahan jasmaniah atau fisik dan mental. Dan yang terakhir yaitu tahap late adults atau lanjut usia, yaitu tahap dewasa akhir disebut juga masa tua. Tugas-tugas perkembangan pada setiap tahapan. Yang pertama, tugas perkembangan pada usia bayi dan kanak-kanak, yaitu belajar berjalan, belajar memakan makanan padat, belajar berbicara, dan belajar buang air kecil dan buang air besar. Sedangkan tugas-tugas perkembangan pada masa kanak-kanak adalah belajar mengenal jenis kelamin, mencapai kestabilan jasmaniah fisiologis, dan mengadakan hubungan emosional dengan orang tua, saudara, dan orang lain. Tugas perkembangan pada masa sekolah. Yang pertama, belajar untuk memperoleh keterampilan fisik, belajar membentuk sikap yang sehat terhadap diri sendiri, belajar bergaul dengan teman sebaya, belajar memainkan peranan sesuai jenis kelaminnya, dan belajar keterampilan dasar membaca, menulis, berhitung, dan mengembangkan kata hati. Yang ketiga, tugas perkembangan pada masa remaja, yaitu mencapai kemandirian emosional dari orang tua atau figur-figur yang mempunyai otoritas, menemukan model yang dapat dijadikan identitasnya, memperkuat self-control, dan mampu meninggalkan reaksi dan sikap kekanak-kanakan. Yang keempat, tugas perkembangan dewasa dini, yaitu A. Memiliki pasangan hidup, B. Belajar hidup bersama sebagai pasangan suami istri, C. Belajar mengasuh anak, D. Mengelola rumah tangga, E. Mulai bekerja dan membangun karir, dan yang terakhir, mulai bertanggung jawab sebagai warga negara. Yang kelima, tugas perkembangan dewasa madya. Yang pertama, memperoleh tanggung jawab sosial dari warga negara, membangun dan mempertahankan standar ekonomi, membina hubungan dengan pasangan hidup sebagai pribadi, dan menyesuaikan diri dengan pertambahan umur. Yang keenam, tugas perkembangan lanjut usia. A. Menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan fisik dan kesehatan. B. Menyesuaikan diri atas kematian pasangan. C. Menjadi anggota kelompok sebaya. D. Membentuk pengaturan kehidupan fisik yang memuaskan. Dan yang terakhir, menyesuaikan diri dengan peran sosial secara fleksibel. Faktor yang mempengaruhi perkembangan.
Nomor 1. Faktor turunan atau warisan. Yang pertama adalah bentuk tubuh dan warna kulit adalah salah satu aspek yang diwarisi dari ayah, ibu, kakek, atau nenek. Yang kedua ada sifat-sifat yang dimiliki seseorang adalah salah satu aspek yang diwarisi dari ibu, ayah, kakek, atau nenek. Yang ketiga ada inteligensi, dan yang terakhir adalah bakat. Bakat adalah kemampuan khusus yang dimiliki oleh seseorang. Nomor 2. Faktor lingkungan. Lingkungan adalah keluarga yang mengasuh dan membesarkan anak, sekolah tempat mendidik, masyarakat tempat anak bergaul dan juga bermain sehari-hari, dan keadaan alam sekitar dengan iklimnya, flora dan sebagainya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.